Oke, kita mulai lagi. Ya, jadi impor itu memberikan apa namanya sebuah usaha untuk mendapatkan barang di luar uh, wilayah NKRI atau Indonesia ya. Dan atas impor tersebut ada beberapa ketentuannya. Nanti dikenakan biaya, biaya masuk, kemudian PDRI atau pajak impor ya, yaitu PPN, pajak penghasilan pasal 22, kemudian pajak penjualan barang mewah. Ini semua terkait dengan biaya impor. Jadi untuk melakukan impor itu maka harus ada perhitungan namanya cost, insurance, and freight. Jadi cost, insurance, and freight itu mengandung biaya berapa barangnya dibeli, berapa insurance yang dibebankan pada saat impor, kemudian berapa biaya pengangkutannya atau freight, ya kan. Nah, total itu ditambah uh, cost, insurance, and freight itu ditambah dengan biaya masuk, maka itu menjadi dasar pengenaan pajak atas PPN, PPH, dan juga PPNBM. Ya, jadi kalau melakukan impor itu, ini pajaknya pasti di luar nanti biaya pengangkutan dari uh, apa tuh namanya port di mana dia tiba barangnya sampai kepada gudangnya. Dalam perjanjian impor itu biasanya ada dua ketentuan, FOB on port atau FOB on gudang. Jadi kan tergantung bagaimana kita mau menentukannya. Ada orang yang menyatakan oke sampai gudang kami, maka di situ declare bahwa pembayaran akan dilaksanakan. Tapi kalau berdasarkan dalam impor itu ada namanya sistem pembayaran LC yang kalau di Indonesia disebutkan itu SKBDN ya. Tapi nah, jadi begitu perjanjiannya mengatakan FOB on port, berarti dia bertanggung jawab sampai di pelabuhan aja. Tapi kalau dibilang FOB gudang, berarti dia akan bertanggung jawab sampai gudang. Jadi biaya yang di cost yang disampaikan itu sampai di gudang atau sampai di port. Ya tergantung ketentuan atau perjanjian yang diberikan ya. Oke, itu sih yang mengenai paling banyak mengenai tentang pajaknya. Nah, kalau kita bicara lagi cara perhitungannya, sebentar saya buka dulu ya Excelnya. Oke, yang ini kalau nggak jelas nanti tolong disampaikan ya. Ini, nah cara perhitungannya seperti ini. Saya misalnya PT bangun tidur misalnya kan, ini kan PT-nya kelihatan ya, jelas ya. Jelas, Nah, Pak. impor eh, impor BKP, BKP itu atau BKP itu kan berarti barang kena pajak namanya ya. Nah, misalnya 1000, oke 1000 unit. Nah, dari 1000 unit itu, kalau misalnya kita supaya misalnya harganya per unitnya $200. Ini kita bicara dolar dulu ya. Nah,
Kita bicara dolar. Oke. Ini kita dolar ya. Nah, ketika dia salah lagi nih. Ini tanpa dolar non. Oke, di sini dulu deh supaya jam 1000 sudah pakai dolar sih. Ini non. Nah, kalau dia 1000, ternyata harga per unitnya adalah 200, maka kita kalau dikalikan ini dikali ini sama dengan 200. 200 ribu, ya kan? Nah, kemudian ini cost, kemudian insurance-nya itu biasanya pakai 0, berapa gitu ya. Nah, umpamanya insurance-nya hanya 3.000 misalnya ya. 3.000, maka dia masuk ke sini 3.000 ya. Oke. Hmm. 3.000 atau 3.000. Oke. Nah, kalau dia 3.000 berarti rate-nya adalah misalnya 5.000 dolar. Nah, setelah itu maka itu kita buat biaya masuknya. Biaya masuk. Kalau biaya masuknya itu 10%, maka nanti kita akan kalikan ya. Nah, karena dia posisinya dalam bentuk dolar, maka kita harus tahu uh, rate 1 dolarnya sama dengan berapa rupiah ya, berapa ribu. Nah, kalau kita bicara misalnya di sini 14,5 rate-nya apa dolarnya rupiahnya, jadi satu sama dengan 1 dolar, 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah ya. Nih, berarti nanti kita totalin dulu di sini. Berapa dia total harga CHF-nya? CHF-nya itu berarti ini sama dengan, nah, 208 ya. Nah, sebelum kita masukkan biaya masuknya, maka 208 ini kita harus kalikan dulu, dipersamakan dulu dengan rupiah supaya nanti bisa dihitung pajaknya ya. Oke, Pak. Oke, berarti ini ini dikali 14.500. Tak, ini berarti 3 miliar ya. Nah, rupiahnya harus secara otomatis diganti ya. Ini menjadi, posisinya sekarang sudah menjadi rupiah ya. Oke, ini berarti 3 miliar 16 juta berarti ya. Nah, kalau biaya masuknya
tadi 10%, berarti kita masukkan ini dikali 10%. Maka nanti sebentar. Nah, berarti dia menjadi totalnya total CAF ditambah PM sama dengan berarti ini ditambah ini nih 3 miliar ini ya. Nah, sekarang kita hitung PPN-nya. Dasar pengenaan DPP PPN-nya itu adalah dari total CAF dan biaya masuk. Maka PPN-nya berapa? PPN tadi 11% ya. Kan 11% kan? Nah, berarti berapa PPN-nya? Adalah ini dikali 11%. Ini PPN-nya. PPH 22 atas impor dia dikenakan untuk yang API udah pasti kalau dia bisa impor udah pasti punya API ya. Berarti dia 2,5% ya. Ini maka berapa PPH 22-nya adalah ini dikali ini ya. Kemudian PPM BM barang mewah ya. Ini tergantung barang yang diimpor. Kalau kita misalkan 20%, berarti ini dikali 20%. Berarti segini. Jadi untuk melakukan impor barang itu, maka beban yang ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar untuk pajaknya aja sama biaya masuknya dia harus tanggung sebesar ini. 4 miliar 428. Jadi kalau misalnya dibagikan ke 1000 unit tadi ya. Nah, jadi kalau mau hitung kosnya, kalau dibagikan dengan 1000 unit, maka harga barangnya itu bisa berapa tuh? 4.428. Itu berarti seharga laptop ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, PPN ini tidak boleh dimasukkan menjadi komponen untuk harga. Karena ini akan dilaporkan dan dibiayakan sebagai kredit untuk PPN. Dan ini menjadi kredit, ini kredit PPN, ini kredit untuk PPH badan. Nah, kayak gini ini gambarannya ya. Jadi kalau menghitung itu harus seperti ini ya untuk menghitung. Jadi nanti ini menjadi kredit. Jadi kita tidak bisa bebankan dia. Yang bisa dibebankan adalah ini PPMBM sama ini ya total CIF dan biaya masuk. Ya ini bisa jadi kredit pajak dan ini bisa kredit PPH pajak untuk PPH badan. Oke, itu mengenai impor. Nanti kan kita akan masukkan ke SPT PPH badan ya. Jadi nanti itu formulirnya satu terkait dengan PPN. Yang kedua terkait dengan PPH badan yaitu PPH 22. Jadi itu menjadi kredit pajak kita ya. Itu makanya saya Oh ingin iya Kak. dimasukkan itu kenapa kok prosedur impor itu digunakan untuk menjadi pelajaran di
PPH badan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nanti tolong Sejauh ini dipelajari. belum ada, Pak. Oke. Jadi itu Oh aja iya, untuk, Pak. Mohon, Pak, saya mau nanya. ya, Itu yang 1.000 itu dari mana ya, Pak ya? kan ditentukan, kan di tadi kamu terlambat ya? Enggak, oh enggak ya. Oh, yang dari kos ya, Pak ya? Ya ini kan Oh, kos itu, diimpornya oke. 1.000 kan? Oh iya. Nah, 1.000. Jadi Oh nanti iya, kan ya, Pak. saya tarik ke sini tuh buat buat bisa pengalinya supaya dapat segini gitu loh. Oh, oke, Pak. Siap. Jadi kos yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan sebesar itu untuk melakukan impor 1.000. Nah, kalau itu laptop mungkin 1.000 ke 4 juta dia kosnya kan. Tapi kan yang ini, yang dua ini menjadi kredit pajak, ini kredit pajak juga ya. Satu PPN, Iya, satu Pak. badan ya. Badan. Nah, gitu. Iya, Oke, Pak. itu Oke, aja dulu Pak. yang untuk impor, terkait impor. Jadi nanti kita kumpulin kasus-kasusnya ini, nanti baru kita masukkan kepada laporan yang ada di apa namanya, laporan keuangan yang kemarin saya sudah sampaikan di itu ya, di formulir 1770 ya kan? Iya, Pak. Nah, oke, ini satu dari untuk menambah kredit pajaknya. Makanya masuk impor. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah mau habis itunya. Sampai di sini dulu pertemuannya ya. Nanti tugasnya buat perhitungan secara eh, normal, perhitungan apa namanya, perhitungan impor barang dari dua negara, ya. Oke, 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 Pak. Pak. tugasnya itu ya, membuat perhitungan eh, perhitungan impor barang dari dua negara yang berbeda ya. Itu aja. Iya, Pak. Ya, selamat malam. Minggu depan gimana? Minggu depan offline, Pak. Offline. Iya. Oh, serius nih. Saya datang nanti ke Tadi kampus saya dah. tadi saya sudah di jalan, saya balik lagi. Oke. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Tapi minggu Iya, depan hari Pak. Kamis libur nggak? Tapi nanti kita lihat dulu ya. Maksudnya libur dari prosedur Jangan. kampusnya atau bagaimana, Pak? Kalau di beberapa perusahaan karena itu puasa pertama kan sama hari Rabu, terus hari Kamisnya katanya libur apa cuti atau apa lah nggak ngerti. Ya udahlah. Berarti Ya, kita nunggu info langsung dari kampusnya aja dulu ya, Pak ya? iya iya. Oke, ya. Oke, Pak. Ya, Yuk. Pak. Oke, selamat malam ya. Terima kasih, Pak. Malam, Yuk. Pak. Yuk.